Selamat datang di channel YouTube Jejak Cerita Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Pasang juga headset kalian dan saatnya kita mulai ceritanya. Lengser wengi sliramu tumeke sirna aja kami nggone Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue Sandi. Selamat datang di channel Jejak Cerita Misteri. Terima kasih juga buat kalian yang udah klik video ini. Gue doain semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan sama Tuhan, dan di masa-masa pandemi kayak gini tetap selalu jaga kesehatan kalian. Dan di episode kali ini yang ke-14 ini kembali lagi gue akan ceritain pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman, khususnya yang dikirimin via email atau juga lewat DM ke Instagram. Dan sebelum kita lanjut ke cerita, gue ingetin lagi bagi kalian yang baru bergabung di JCM, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalain juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oke, langsung aja gue bacain ceritanya. Ini dikirimin via email ya. Ntar gue cari dulu. Nah, ini dia. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman Jejak Cerita Misteri. Kenalin, nama saya Yadi dari Bandung. Terima kasih karena sudah membacakan cerita pengalaman mistis saya. Saya berprofesi sebagai perawat di rumah sakit. Kejadian ini saya alami kira-kira 3 tahun yang lalu, dan kejadian ini saya alami ketika saya sedang bekerja di sebuah rumah sakit di Bogor. Singkat cerita, kebetulan waktu itu saya kebagian kerja shift malam. Pada saat saya sedang berada di ruang tunggu perawat, tiba-tiba dokter menyuruh saya untuk mengambil beberapa alat medis di gudang peralatan yang ruangannya terletak di area belakang rumah sakit. Saya pun bergegas berangkat menuju ke tempat itu, dikarenakan ada beberapa alat yang sangat dibutuhkan oleh dokter dan juga oleh pasien. Pada saat saya sedang berjalan, suasana rumah sakit pada malam hari memang terasa agak berbeda, karena sudah tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh para karyawan rumah sakit. Dan memang bila berjalan sendirian di lorong rumah sakit pada malam hari bisa membuat bulu kuduk berdiri. Sesampainya di gudang peralatan medis, saya lalu membuka pintu gudangnya, lalu masuk ke dalam dan menyalakan lampu. Ketika saya sedang mencari barang yang dibutuhkan, tiba-tiba lampu gudangnya redup dan berkedip. Sontak membuat saya kaget dan merasa ketakutan. Dengan terburu-buru, saya pun bergegas pergi meninggalkan gudang itu. Ketika saya berjalan di lorong rumah sakit, saya merasakan seperti ada sosok yang mengikuti saya dari belakang. Beberapa kali saya menengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan pada saat saya menoleh ke depan, saya dikagetkan dengan adanya sesosok bayangan putih yang melintas cepat di hadapan saya. Saya tidak tahu bagaimana rupa dari bayangan itu. Karena ketakutan, saya pun kembali melanjutkan perjalanan dengan setengah berlari. Sesampainya di ruangan pasien, saya pun memberikan beberapa peralatan yang dibutuhkan oleh dokter, dan kembali ke meja perawat sambil menghela nafas panjang untuk menenangkan diri. Singkat cerita, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan sudah waktunya saya untuk pulang.
Kebetulan saya ngekos di daerah yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Mungkin hanya sekitar 10 menitan juga sudah nyampe di kosan. Ketika saya membuka pintu gerbang kosan, ternyata ada sang pemilik kosan yang bernama Bu Endah sedang membereskan sandal dan sepatu anak-anaknya yang masih berserakan di luar. Saya lalu menyapa Bu Endah dan beliau pun balik menyapa saya. Namun ada yang sedikit aneh dengan raut wajah Bu Endah. Wajahnya seperti agak kaget melihat saya. Ketika saya tanya kenapa, beliau hanya menjawab tidak ada apa-apa sambil bergegas masuk ke dalam rumahnya. Memang sedikit aneh tingkah laku Bu Endah. Tapi karena saya sudah lelah, saya tidak menghiraukannya dan segera masuk ke dalam kamar kosan. Singkat cerita, setelah membersihkan badan, saya pun bersiap untuk tidur. Tiba-tiba saya mendengar suara ketukan di pintu kamar kosan saya. Dalam hati saya bilang, siapa sih jam segini yang bertamu? Saya lalu bangun dari tempat tidur lalu membuka pintu. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di luar kamar. Saya lihat keluar, keadaannya sangat sepi dan hening sekali. Pintu kamar pun saya tutup kembali. Ketika saya sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar kembali. Dengan agak kesal saya pun bangkit dari tempat tidur dan kembali membuka pintu. Akan tetapi tetap saja, di luar kamar tidak ada siapa-siapa. Dengan nada agak kesal saya pun berkata, "Woi, jangan bercanda dong. Ini udah malam nih, waktunya buat istirahat." Karena kesal, pintu kamar saya tutup dengan agak dibanting. Belum sampai saya ke tempat tidur, suara ketukan pintu terdengar lagi. Dengan berlari saya membuka pintu, tetapi tetap tidak ada orang. Dan saat saya lihat ke bawah, ternyata ada sosok perempuan yang tengah duduk di lantai. Posisi duduknya seperti mengesot, berambut panjang dan berwajah pucat. Berusaha untuk masuk ke dalam kamar. Karena syok dan ketakutan, saya buru-buru tutup pintu dan menguncinya. Saya berlari menuju ke tempat tidur, menyelimuti semua badan saya. Saya coba untuk menutup mata sambil membaca doa, berharap kejadian ini cepat berlalu. Setelah kejadian itu, saya mengalami sakit selama 1 minggu. Menurut teman kuliah saya yang seorang indigo, katanya saya diikuti oleh sesosok perempuan yang mendiami gudang di rumah sakit. Untungnya teman saya bisa membantu memisahkan saya dengan makhluk itu. Oke, sekian cerita dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ceritanya kepanjangan. Sukses terus buat Jejak Cerita Misteri. Oke, terima kasih buat Mas Yadi ya. Oke, emang cukup serem juga sih kalau kerja malam. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Atmosfernya tuh beda. Dan memang sih kalau misalkan kayak di gudang-gudang gitu suka ada ya menunggunya lah. Hanya jangan dihimbau gitu ya. Kalau kerja malam apalagi ditugasin kayak di gudang-gudang gitu ya, jaga tata krama aja lah. Jangan sampai ngomong kasar, sompral atau gimana lah. Ya kita kan hidup di dunia ini enggak, ya ada apa-apa, ada makhluk selain manusia gitu, ada makhluk gaib. Ya kita harus hidup selaras gitu sama mereka, hidup berdampingan itu harus, ya kita nggak ganggu mereka lah, ya mereka juga nggak bakalan ganggu kita gitu kalau misalkan makhluk itu baik. Oke, berhubung ceritanya udah habis, berakhir pula kesempatan kita bertemu di Jejak Cerita Misteri ini.
Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.